Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Kang Darman, terutama para pecinta spiritual, yakin dan percaya serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kang Darman, di saat dalam kehidupan dan hidupnya manusia itu terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik semua itu, Allah telah memberikan napas. Dengan video kali ini yang akan membahas perihal tentang fenomena napas. Ya, napas ternyata penuh dengan misteri, karena semua makhluk hidup dinapaskan dan semua manusia pasti bernapas. Sahabat Kang Darman di desa, maka kita harus menjaga napas kita agar selalu bersih dari kotoran-kotoran duniawi. Kalau kita bahas tentang fenomena napas, fenomenanya apa sih? Ya, jika kita senang atau gemar melakukan spiritual dengan zikir napas, maka napaslah sebuah alat atau sarana untuk berjalan menuju alam rohani. Nah, kemana nantinya napas ini? Nah, inilah fenomenanya. Napas ini sebagai alat atau sarana untuk mencapai sang sejati. Nah, siapa sang sejati itu? Ya, sang sejati itu yang tidak mengenal mati. Dia hidup abadi, dan dialah sang maha hidup yang menghidupkan yang hidup, yaitu Allah Rabbul Alamin. Sahabat Kang Darman di desa, fenomena napas sebuah misteri yang harus kita pecahkan bersama. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berzikir melalui napas atau berzikir menggunakan napas. Maka disebutlah zikir napas, karena zikir napas adalah sebuah perjalanan rohani yang tidak kelihatan oleh mata lahir kita, namun kelihatan oleh mata batin. Nah, untuk mencapai mata batin ini, kita tetap menggunakan zikir napas sehingga lenyap lebur tanpa ada dinding aling-aling. Napas akan membedah dan menelusuri alam-alam yang ada di rohaniah, karena napas adalah sifat Allah, yaitu hayat. Hayat adalah hidup, dan yang hidup inilah yang tak akan pernah mati. Maka dia disebut sang sejati. Dalam ilmu marifat, pasti semua akan menggunakan zikir napas. Sahabat Kang Darman di desa, untuk marifatullah kita pasti akan paham dan dipahamkan oleh guru mursyid yang akan menunjukkan rambu jalan untuk menuju alam ilahi. Maka dengan berzikir napas inilah sebagai alat atau sarana menjelajahi, menapaki alam rohani. Nah, setelah paham dan dipahamkan tentang ilmu napas, terutama zikir napas,
tergantung kita menggunakannya. Mau konteks tenaga dalam, mau pengasihan, penglarisan. Namun itu semua menggunakan napas. Ada tahan napas, ada olah napas, ada tidak menahan napas, ada juga yang menggunakan napas alami. Ya, seperti orang-orang yoga, orang-orang tai chi itu menggunakan napas yang alami, kadang diatur. Itulah olah napas. Tapi dalam ilmu napas, terutama jikir napas, kita harus menggunakan napas alami untuk kerileksan jasad kita. Disitulah rileks, kunci untuk mencapai puncak perjalanan rohani. Dan itulah fenomena napas yang sangat multiguna. Bisa digunakan pengobatan dari jarak dekat maupun jarak jauh. Napas juga berfungsi sebagai alat atau sarana untuk berdoa dalam memohon segala hajat dengan zikir napas itu. Karena napas adalah sebuah makhluk yang Allah ciptakan untuk hidup. Dan hidup inilah sebenarnya yang menghidupkan makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini. Jika kita sudah mengenal apa itu hidup, syariatnya itu napas yang keluar masuk, hakikatnya adalah menghantarkan hidup ini menemui Sang Maha Hidup. Ya Allah yang takkan pernah mati namun abadi, dialah Sang Sejati yang selalu menaungi seluruh makhluk ciptaannya di muka bumi ini. Sahabat Kang Dharma Indonesia, di dalam menjalankan ilmu napas atau zikir napas, senantiasa kita harus langsung kepada tujuan. Siapa sih tujuan ketika dalam zikir napas? Ya, menciptakan napas, yang memberi napas, yaitu Allah. Allah Sang Maha Hidup yang menghidupkan seluruh yang hidup yang ada di muka bumi ini. Namun kita jangan pernah berhenti di zikir napas. Zikir napas adalah sebagai penopang atau landasan kita untuk menuju Sang Maha Hidup. Sang Maha Hidup itu pada hakikatnya yang menghantarkan hidup dengan cara berzikir napas, sehingga kita mengalami suatu fenomena napas itu akan hilang. Maka itulah sejatinya zikir, mengenal siapa yang berzikir dan memahami siapa juga yang berzikir. Pada hakikatnya yang Maha Hidup yang berzikir. Baik, sahabat Kang Dharma Indonesia, marilah kita sama-sama belajar mengenal, memahami, dan menyadari napas kehidupan ini. Karena napas, semua akan terlihat jelas, yang samar maupun yang nyata. Karena napas adalah hidup. Hidup itulah Sang Maha Hidup. Maka mari kita sama-sama untuk belajar zikir napas. Cukup sekian tentang fenomena napas ini, semoga menjadi wasilun menuju ma'rifatullah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.